76 tahun. Tubuhnya tak lagi tegap, langkahnya tak lagi cepat. Ia bukan politisi, bukan pejabat, bukan orang besar, hanya seorang guru tua. Dosen yang pernah memberi nilai pada ribuan mahasiswa, salah satunya bernama Joko Widodo. Dan hari ini, sang guru harus duduk di kursi tergugat, bukan karena korupsi, bukan karena pelanggaran etika akademik, tapi karena dia pernah membimbing seorang mahasiswa yang kini menjadi mantan presiden, yang ijazahnya sedang dipersoalkan setengah negeri. Ya, ini bukan cerita novel, ini nyata. Gugatan itu datang tak hanya ke institusi UGM, tapi juga langsung ke Kasmujo, pria sepuh yang mengaku tak siap secara fisik maupun batin menghadapi perkara ini. Kalau ditanya siap atau tidak, saya tidak punya jawaban, ujarnya lirih. Kasihan sekali. Tapi negeri ini memang sudah berubah. Di bawah kekuasaan sang murid kemarin, siapapun bisa ditarik dalam pusaran politik. Bahkan dosen tua yang seharusnya tinggal mengenang masa pensiun. Lucunya, kunjungan Jokowi ke rumah Kasmujo baru terjadi setelah gugatannya muncul, bukan sebelumnya. Bukan saat nama sang guru masuk daftar tergugat bahkan, tapi justru setelah semua ini menjadi ramai. Apakah ini yang disebut dengan silaturahmi? Atau pengamanan? Apa itu rasa terima kasih? Atau sekedar upaya menciptakan narasi nostalgia untuk meredam badai? Kasmujo ya memang menyambut dengan tulus. Ia bilang matur nuwun. Ditiliki anak murid saya. Tapi siapa yang melindungi sang guru dari badai yang dibawa oleh sang murid? Jokowi mungkin tak pernah secara langsung menyuruh siapapun. Tapi ketika seorang mantan presiden melaporkan rakyatnya sendiri hanya karena mempertanyakan keaslian dokumen pendidikan, maka siapapun yang pernah menyentuh atau terlibat dalam urusan itu bisa jadi terjebak seperti seorang Kasmujo. Dan kata akhirnya, kampus digugat, dosen pensiunan digugat, ya semua harus siap membela ijazah seseorang yang bahkan terlalu lama menghindar dari sidang klarifikasi. Sungguh, negeri ini tampak sedang kehilangan akal sehat. Di saat publik meminta kejujuran, negara justru memberikan gugatan atau mantan presiden. Di saat rakyat bertanya, tunjukkan keaslian ijazahmu, maka jawaban dari kubunya Jokowi, diam. Laporan polisi dan parade testimoni dadakan. Jadi hari ini kita menyaksikan satu lagi episode dari drama Republik ini. Seorang guru tua dipaksa menghadapi pengadilan bukan karena dosanya, tapi karena muridnya yang kini jadi mantan raja yang tak boleh dipertanyakan. Karena saya merasa tidak tahu sama sekali kalau kaitannya dengan ijazah, dan saya sama sekali belum pernah melihat ijazahnya itu seperti apa. Dan saya mau cerita apa kalau belum pernah melihat sama. Tapi kalau kebetulan pakaikan dia sebagai tim Universitas Gadjah Mada. Mengenai ijazah saya paling tidak bisa cerita. Karena saya tidak membimbing, tidak mengetahui, tidak ada prosesnya. Pembimbingnya itu Profesor Sumitro. Pembantunya ada sendiri, yang uji ada sendiri. Jadi kalau mengenai ijazah sampai Pak Sutu, saya tidak bisa sama sekali cerita. Saya orang jujur, sopan, disiplin, jangan suka bikin apa adanya. Saya oleh karena ini wartawan, saya minta nanti juga tulis yang baik. Saya karena saya merasa tidak tahu sama sekali kalau kaitannya dengan ijazah, dan saya sama sekali belum pernah melihat ijazahnya itu seperti apa. Saya mau cerita apa kalau belum pernah melihat sama. Tapi kalau mungkin dari Pak Jokowi sendiri ada membawa obrolan itu? Tidak ada ya, nggak bahas ijazah sama sekali. Sama sekali. Sama ini Pak, ini kan yang saya jenengan kan masuk dalam salah satu tergugat yang kemarin juga Sleman itu. Nah, kalau dari Pak Jokowi sendiri menyampaikan dukungan moral nggak?
menurut saya dari Pak Jokowi sama sekali tidak nyinggung itu. Maksudnya Cuma dari Pak Dekan, Pak Sigit, anak saya, kiranya itu besok Pak mungkin masuk daftar, tapi sudah saya tangani. Pertama, karena saya sakit, ini kalau untuk jalan ke situ aja lepas tidak sehat, tidak bicara. Kedua kali kakinya seperti itu. Bapak Sigit saya siapa nanti saya buatkan surat keterangan yang mengatakan Bapak mungkin tidak perlu di dalam tim apapun ikut-ikut, karena semua tim dari polisi maupun dari mana-mana itu data-data itu sudah diambil di Fakultas Kehutanan UGM. Jadi karena pesan saya kalau ada sesuatu sampaikan, suruh ke sini saja. Kalau saya nggak punya data mau ngomong apa? Jadi kemarin sama sekali tidak ada. tapi kalau menyampaikan dukungan moral seperti itu nggak ada. Nggak ada. Pak Samsu sendiri waktu semasa kuliah itu, semasa Pak Jokowi kuliah itu juga mengajar ya Pak? Atau mungkin Begini, dia kan tahun 80 masuk, lulus 85. Saya sampai 83 itu masih 3B. Mau lulus dia ketiga C. Ya itu kalau urusan dosen mengajar, itu hanya boleh jadi asisten atau pembantu dosen. Jadi misalnya disuruh mengajar itu mesti tidak boleh sendirian. Ini di asisten dilatih dulu. Tidak ada suruh mewakili. Tapi mengajar sendiri secara penuh. Ya, ini diskusi kita siang hari ini. Kita akan lihat bagaimana kasihannya seorang Kasmujo yang tidak siap menghadapi gugatan. Di kabar lain, untung nih Jokowi dibela Jenderal Bintang 5 ini. Nanti kita simak satu persatu ya. Langsung saja. Pertama, kabar. Kasmujo tegaskan bahwa dia bukan pembimbing skripsi Jokowi. Dan itu muncul hari ini, bukan tahun lalu. Kasmujo, mantan dosen Fakultas Kehutanan UGM, memastikan dirinya bukan dosen pembimbing skripsi. Yaitu pernyataan ini muncul setelah diketahui bahwa dosen pembimbingnya bukan Kasmujo oleh Dr. Rismond dan kawan-kawan. Bukan sama sekali, kata Kasmujo. Dia menegaskan dosen pembimbing saat itu adalah Profesor Sumitro. Ya, setelah ramai di publik potretan skripsinya Jokowi. Ia mengungkap karirnya di UGM sebagai calon dosen dimulai tahun 75. Saat itu Jokowi 80-85, dia masih menjadi dosen golongan 3B atau ASEDOS. Sehingga belum boleh mengajar langsung, bahkan mengajar pun tidak bisa, apalagi menjadi pembimbing skripsi. Dan hanya diperkenankan memberikan pendampingan kepada mahasiswa. Jadi kalau dikatakan Kasmujo ini sebenarnya dosen pembimbing akademik gitu. Mungkin bukan pembimbing akademik, tapi dosen pendamping akademik. Nah, itu baru masuk tuh. Interaksinya sebagai asdos dengan mahasiswa kala itu hanya sebatas membantu memahami mata kuliah atau teori-teori pada buku. Dan di 86 dia naik di golongan 3C. Kalau selama Pak Jokowi kuliah saya hanya mendampingi. Jadi tidak ada ya, ternyata tidak ada, menjadi dosen pun tidak gitu. Hanya pendamping, hanya mengikuti dan mendampingi. Saya tidak boleh membuat atau melakukan pelajaran sendiri. Saya mulai ngajar itu setelah 3D atau mungkin ke 4A. Itu mungkin karena saya punya sebagai ketua lab ya, yang berkaitan dengan non kayu dan mebel. Saya ngajar di situ. Nah, ini jadi yang menarik juga ini yang di bagian akhir. Ada penjelasan mengenai ijazah. Saya tidak bisa cerita karena saya tidak membimbing, tidak mengetahui, tidak ada prosesnya. Karena pembimbingnya itu Profesor Sumitro. Pembantunya yang nguji ada sendiri, jadi bukan dia juga. Jadi kalau mengenai tuduhan ijazah sampai palsu itu saya tidak bisa sama sekali cerita. Jadi kalau itu nyangkutnya ke ijazah palsu ya ke situ. Kalau saya pembimbing akademik pelajaran-pelajaran yang secara umum yang nggak bisa disangkut pautkan. Nah jadi kita ingat sekali, kita akan lihat videonya ya, bagaimana Pak Jokowi menyampaikan bahwa
ini pembimbing saya sering bolak-balik skripsi, sering dimarahi. Faktanya tampaknya sih menjadi sangat tidak logis sekali. Kalau ternyata dalam tahun-tahun itu Kasmujo itu adalah seorang pendamping mahasiswa. Bahkan dosen pengajar pun bukan gitu. Bagaimana mungkin mau marah-marah? Kan? Kita juga ngalamin lah ya waktu menjadi mahasiswa. Memang ada asdos tuh biasanya ya umurnya pun memang nggak jauh berbeda, dan dia lebih kepada membantu memberikan arahan lah begitu ya, bukan mengajar. Jadi nggak mungkin marah-marah gitu. Asdos tuh nggak ada yang tukang marah.